And it goes a little something like Setelah kita belajar mengenai ancaman disintegrasi, ternyata dalam sejarah Republik ini pergolakan dalam skala yang lebih besar pernah terjadi, seperti pemisahan diri Timor Timur, kemudian OPM atau Organisasi Papua Merdeka, dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Mengapa hal ini perlu kita pelajari? Peristiwa di masa lalu bisa menjadi hikmah agar sejarah buruk tidak terulang lagi di masa depan. Kali ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam upaya mempertahankan integrasi atau kesatuan bangsa. Yang pertama, di sini ada beberapa tokoh penting dari Papua. Nah, apakah ada yang pernah melihat tokoh di samping? Beliau bernama Frans Kaisepo. Papua baru berhasil direbut dari tangan Belanda pada tahun 60-an, dan beliau ini menjadi salah satu tokoh yang berupaya agar Papua gabung menjadi wilayah RI. Yang kedua adalah Silas Papare. Beliau ini juga yang berupaya keras agar Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga ada Martin Inde. Bersama Silas Papare, beliau ikut berjuang agar Papua masuk ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah raja-raja pemersatu bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa dan lebih memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II. Beliau sangat setia pada NKRI dan mengajak raja-raja di Sumatera memihak RI. 30% hartanya berupa emas bahkan diberikan kepada Insinyur Soekarno untuk kepentingan perjuangan. Selanjutnya ada pejuang perempuan yang bernama Opu Daeng Risaju. Beliau sangat aktif pada masa revolusi dan memberi doktrin perjuangan kepada pemuda-pemuda saat itu. Selanjutnya adalah pejuang dalam bidang seni dan sastra. Ismail Marzuki banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan seperti Rayuan Pulau Kelapa dan Halo Halo Bandung. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Beliau merupakan salah satu penyumbang konsep Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ada pejuang pemberontakan yang berdiri di garis perang. Yang pertama ada Aha Nasution. Beliau merupakan pemimpin divisi Siliwangi dan Menteri Keamanan Nasional. Yang kedua Ahmad Yani. Beliau merupakan salah satu tokoh penumpas DITII dan PRRI namun harus gugur dalam peristiwa G30S. Yang ketiga Slamet Riyadi. Beliau terlibat dalam penumpasan DITII dan RMS. Selanjutnya adalah tokoh pemikir bangsa. Bersama Bung Karno, pemikiran Bung Hatta menjadi pijakan utama dalam kesatuan membangun Republik Indonesia.
Nah, sekarang siapa pejuang favorit kalian? Tulis di kolom komentar dan sertakan alasan mengapa kalian memilih tokoh tersebut.